Sekarang nggak usah bingung sama hidup lah, pasti masalahnya itu ada, pokoknya kamu jalanin terus, titip anak cucu semuanya, investasilah leher ke atas, otak gitu. Inspiring, encouraging, enlightening. Speaks, all things are here. The number one local hits, this is We Radio. Halo, selamat apa ya enak ya, semualah pagi, siang, sore, malam buat dulur dewe dimanapun kalian berada. Dan hari ini kita balik lagi di eksklusif interview dan saya nggak sendirian pastinya, sudah ditemani oleh seorang narasumber yang cantik. Nanti kita bisa berkenalan juga ya, karena beliaunya ini punya segudang kegiatan ya, aktivitas yang mungkin bisa menjadi sumber inspirasi buat dulur dewe di luar sana. Apalagi kalau memang kita di tengah pandemi seperti ini kan banyak sekali keterbatasan dan segala macamnya itu. Nah, ini waktunya buat kalian kalau misalnya mau belajar sesuatu yang lebih lagi terkait dengan digital teknologi. Oke, jangan kemana-mana, tetap di We Radio. Oke, kita balik lagi dulur dewe, dan kali ini saya mau memperkenalkan teman kita ya, yang sudah hadir di sini. Nanti biar beliaunya memperkenalkan diri sendiri ya, biar nggak ada yang luput gitu. Takutnya ada miskom dari kita juga. Kalau dari beliaunya langsung kan bisa ini lengkap nanti informasinya itu. Tidak ada yang luput. Oke, silahkan Mbak. Panggilannya siapa ini berarti? Elisa Widya, tapi bisa dipanggil Elisa aja. Elisa, oke. Mungkin bisa menyapa dulur dewe dulu. Oke, halo dulur dewe dari We Radio. Terima kasih buat Kak Dias juga sudah mengundang aku di We Radio buat Sama-sama. ngobrolin tentang YouTube dan sebagainya. Perkenalkan, nama aku Elisa Widya dengan YouTube channel Elisa Widya Channel. Aku dulunya seorang jurnalis yang kini mengubah haluan sedikit menjadi seorang YouTuber. Mulainya dari 2011 untuk jurnalis, kini sedang jalan baru ya hampir 6 bulan di YouTube. Oke. Berarti sekarang lebih banyak kesibukannya di channel YouTube-nya itu Iya, ya? pasti aku lagi fokus di YouTube. Jadi sebetulnya aku awalnya kan jurnalis ya, tahun 2011. Boleh cerita dikit ya buat dulu Boleh, juga? banyak juga boleh. Ya, Wah, seneng silakan. banget dikasih banyak. Bisa 2 jam sendiri Mas Dias. Oke, jadi awalnya gini Mas Dias dan juga dulur dewe. Aku tuh 2011 pertama kali mencoba itu iseng Mas Dias. Oke. Dari penyiar radio. Jadi kalau aku diundang di We Radio, udah kayak nostalgia dikit ya, aku seneng Iya, banget. iya, Jadi iya. inget-inget sekitar 11 tahun yang lalu, nggak kerasa. Kemudian waktu itu aku iseng, karena lagi sudah mulai skripsi, banyak jadwal kosong kan. Apa ya kira-kira, karena aku tuh orangnya kalau nggak produktif tuh kayak nggak enak aja, gatel aja pengen gerak. Oke, akhirnya aku memutuskan waktu itu jadi penyiar radio. Sebenarnya Mas Dias dan dulur dewe, aku tuh orangnya pendiam, pendiam, pemalu. Ketemu Sebenarnya orang, gitu ya? aslinya sampai sekarang dia masih gitu. Cuma akhirnya nggak tahu ya, setelah aku mencoba pada saat itu, oke, dunia radio, karena awalnya aku dulu suka musik karena aku dulu anak band gitu kan. Oke, musik nggak jauh-jauh dari radio. Ternyata malah setelah aku jalan 2-3 tahun di radio, aku malah menemukan kenyamanan sebagai seorang penyiar. Itu pertama kali aku jatuh cinta sama dunia broadcasting. Nggak kepikiran Di sama Surabaya sekali. ya tapi ya? Surabaya, di penyiar radio Surabaya. Radio Boleh lokal. disebutin radionya? Oh, boleh, di Colors FM 87,7. Itu berarti stasiun radio pertama yang jadi saksi sejarah kamu. Saksi sejarah yang pertama aku ngomong masih belepotan banget Mas Yeah, Dias yeah. dan juga Dulur Dewe. Pokoknya kalau pertama kali denger itu kayak, ini siapa sih, suaranya gak enak banget, ngomong garing, bercanda nggak bisa, ngomong serius juga, lu siapa, sotoy banget kayak Yeah, gitu kan. Oke. Kemudian ini kembali lagi ke cerita aku, setelah aku menemukan kenyamanan dalam dunia broadcasting, menjadi penyiar, wah kayaknya bisa juga nih sebagai profesi jangka panjang. Akhirnya setelah aku lulus kuliah di tahun 2013, aku masih tetap lanjut siaran radio, sama aku mencoba apply di stasiun TV lokal di JTV. Oke. Itu sebagai penyiar berita. Nah ini dari penyiar radio yang full music, kemudian dengan background berita, News anchor gitu ya news berarti? anchor, bener. Ya, oke. Itu aku juga di training lagi akhirnya. Jadi di situ aku merasa ilmuku semakin nambah ya, dari penyiar radio. Lebih formal ya berarti? Iya, dari fun ke formal kan Mas Dias. Akhirnya ya aku di training berapa bulan, akhirnya bisa juga. Nah kemudian itu aku udah bukan sekedar nyaman dulur dewe, lebih ke aku cinta gitu. Aku menemukan akhirnya passion di situ Mas Dias. Jadi ini apakah ini yang disebut sama passion gitu. Yeah. Pada saat kita merasa bahagia, apapun tantangannya kita tetap merasa untuk bukan melihat sesuatu masalah atau halangan ya, tetapi
itu adalah tantangan yang harus kita hadapi dan bagaimana solusinya seperti itu. Nah, disinilah saya mulai menemukan, wah ini passion aku nih. Akhirnya aku ingin lebih serius lagi, belajar banyak soal broadcasting, siaran, public speaking dan sejenisnya. Aku memutuskan hijrah ke Jakarta boleh disebutin ya? Boleh. Di Trans 7 sama Trans TV. Lebih ke Trans 7 sih, tapi karena ada paralel ke Trans TV itu jadi reporter dulu. Nah, ini dari aku punya radio, news anchor, di Surabaya itu udah kayak profesi yang wah banget ya di bidang broadcasting, sampai kita bisa masuk studio yang megah kayak gitu istilahnya. Tapi pas di Jakarta, kita tetap dianggap, ya kamu mulai dari nol lagi, kamu reporter dulu, nggak bisa seenaknya masuk studio gitu. Beda banget pokoknya kalau kita pindah ke Jakarta itu. Nah di situ aku ngerasa, wah ini bener-bener aku dipecut lagi nih dari nol, padahal aku udah dari 2011. Oke lah, aku ambil kesempatan itu karena aku passion apapun. Nah kan jadi reporter yang aku liputan masuk kali lah, liputan dari ketemu pejabat yang dikritik apa segala macam, itu aku udah semua turun ke lapangan langsung. Ke lapangan langsung yang aku harus manjat-manjat kayak anak-anak PA gitu. Udah pernah banget. Nah di situ aku ngerasa oke, bener nih aku punya ilmu yang banyak dari dunia broadcasting, siaran. Dari situ akhirnya aku memutuskan terus sampai detik ini. Sempat vakum karena aku hijrah pakai kerudung dan berkeluarga di tahun 2017. Kemudian 2020 aku memutuskan untuk mulai aktif lagi. Sebetulnya aku pengen kembali lagi Kak Dias dan Dulur Dewe di TV sama radio, tetapi kan aku melihat aku pengen lebih independen dan waktu yang lebih fleksibel karena sudah punya anak, banyak tanggung jawab di keluarga juga. Oke, aku memutuskan untuk membangun startup channel itu tadi, Elisa Widya Channel. Baru jalan belum sampai setahun sih, tapi alhamdulillah responnya teman-teman lumayan. Pelan-pelan tapi pastilah slowly but surely. Iya, bener banget. Karena memang kalau melihat dari runtutan cerita kamu juga itu kan artiannya itu dari sesuatu hal yang mungkin awalnya bukan jadi cita-cita kamu juga gitu ya. Awalnya seneng-seneng coba-coba sampai akhirnya ternyata kok terus gitu, malah semakin meluas, malah semakin berkembang sampai ke Jakarta juga dan segala macamnya seperti itu. Ya karena memang ternyata sebagai contoh ini mungkin Dulur Dewe ya, karena kita sharing aja kan di sini. Kita sharing aja di sini, itu pun terjadi sama gitu. Yang aku rasakan juga sama seperti itu gitu kan. Karena memang sesuatu hal yang kita tekuni itu kayaknya sangat disayangkan kalau kita nggak membagikan itu ke yang lain gitu kan. Ya, jadi kayak sharing gitu kan. Iya, benar. Lebih ke kasih informasi yang bermanfaat gitu ya. Iya. Dan proses perjalanan kamu sendiri yang seperti itu kan juga sebenarnya punya nilai tersendiri di dalam perjalanan hidup kamu. Iya, itu betul-betul apa ya, perjuangannya banyak sih. Kalau diceritain, wah pokoknya panjang banget. Ya intinya sedikit informasi juga ya. Sekarang kan aku tuh juga nggak nyangka Kak Dias. Sekarang kan zaman udah berubah ya. Kita bisa dibilang angkatan under 2015, orang lama lah istilahnya, orang lama di media. Kak Dias angkatan berapa mulai di Saya 2020 ini baru di radio. Oh iya kan memulai, tapi kalau tapi kalau yang benar-benar waktu pertama kali kali masuk di radio konvensional seperti itu tahun 2009 sih. Oh 2009? Iya. Nggak jauh-jauh dari aku masih. Iya, itu kan aku juga ngerasa ya perubahan zaman ini kerasa banget. Sekarang semua transisinya ke digital ya, tapi kembali lagi bagaimana kita bisa adaptasi, kemudian dengan kita tetap menekuni dunia ini, apapun perubahan itu kita bisa terus berjalanlah dengan tekun itu tadi. Dan ilmu-ilmunya kalau dulu itu lebih ada casting gitu. Sekarang kan kayak lebih mudah. Anak-anak milenial zaman sekarang tuh kayak gampang gitu, seolah-olah gampang. Terus sebenarnya kalau kita zaman dulu itu harus casting, itu pun nunggu 2-3 bulan dengan proses orientasi yang gila pokoknya ya kan. Jadi itu memang itu mengasah orang-orang lama lah istilah aku. Harapnya teman-teman yang masih baru di dunia media juga pasti ini sih ada pengalaman. Kalau aku bilangnya kalau zaman dulu itu kayaknya cukup militan juga nih buat teman-teman yang bergerak di dunia broadcasting itu cukup militan gitu loh. Karena mungkin apa yang kita alami waktu dulu itu nggak terjadi yang di sekarang gitu. Tapi aku melihatnya sendiri juga, analisanya itu bukan berarti ini sebuah kemunduran atau apa ya, sesuatu hal yang salah, enggak, karena memang zamannya udah beda gitu. Eranya sudah berbeda gitu kan. Andai kata yang dulu itu mau diterapkan di yang sekarang juga mungkin nggak relevan lagi gitu buat teman-teman yang sekarang gitu. Tapi bukan berarti, kalau aku melihat sih bukan berarti mengubah
value-nya. Iya betul, jadi karakteristiknya gitu. Iya, ya. itu dia. Tapi ini ya kembali lagi susah gampang loh Mas Des. Jadi Bener, kadang kita itu pengen, dia. pasti Mas Des juga ngerasa kan Iya. sebagai ya yang menjalankan We Radio kan, kita harus ngikutin pasar pengennya A, kita arahnya ke B itu. Nah itu juga termasuk tantangan ya di YouTube Iya, channel. iya. Mungkin aku nggak tahu kalau radio sekarang ya, Mas Des. Jadi kalau aku sebagai seorang ya masih small YouTuber lah, aku kalau bilang belum yang massive YouTuber belum. Cuma di sini tantangannya adalah kita harus ngikutin, kalau zaman dulu rating ya, sekarang algoritmanya orang-orang sekarang kalau aku riset itu lebih ke daily vlog, kemudian konten yang lucu-lucu yang menghibur intinya. Nah sedangkan aku kan lebih ke nggak terlalu edukasi tapi info-info yang bermanfaat gitu. Nah ini tantangannya di situ, bagaimana aku bisa menggunakan diksi-diksi yang kekinian tapi tetap nggak kehilangan karakteristikku itu. Tantangan Mungkin banget diselipin sih. pargoy sedikit gitu juga bisa gitu ya, supaya Pakai mikir-mikir pargonya behind the scene, nggak on screen dong. Iya. Tapi Iya. aku cukup penasaran juga sebenarnya apa yang memutuskan kamu untuk di tahun 2011 itu kepingin nih buat masuk di dunia penyiaran gitu kan, yang mengawali di Colors itu kan ini. Aku mungkin cukup tahu gimana rasanya awal belajar di dunia di radio konvensional gitu ya. Deg-degannya itu dapet gitu kan. Terus mau ngomong aku tuh kepingin ngomong dulu, tapi mau ngomong apa itu agak masih bingung gitu kan awalnya dulu. Kayak belibet akhirnya. Bener, hal-hal seperti itu kan cukup membingungkan sendiri juga gitu. Dan persiapan itu juga itu gede banget yang mesti kita berikan pada saat mau mengawali siar gitu, bersiar gitu kan. Nah, apalagi belum proses belajarnya lagi, banyak gitu yang dipelajari. Ngomongnya aja belum lancar, tapi sudah harus belajar toolsnya untuk naik turunin fadernya, mixer gitu kan, terus segala macam. Multitasking banget tuh. Bener, bisa, seperti itu kan. Teknis bisa. Kalau boleh cerita nih, kalau ngomongin mixer, fader segala macam, dulu aku pernah emang bukan sejahat ya, sekeras itu militan. Aku tuh setuju banget. Jadi dulu tuh nggak ada yang serba instan. Bahkan aku dulu mixer, aku tuh pernah, Mas dia sedikit cerita di sini ya. Matikan AC karena kedinginan lagi siaran. Tahu kan itu kalau mixer sampai nggak dingin dia bisa rusak, dan di situ diumpat habis-habisan sampai aku nangis itu. Dulur Dewa dan juga makan dia kayak segitu pentingnya. Bahkan salah satu atasanku kita bilang gini, kamu tahu nggak ada penyiar kita masih bisa muterin lagu, tapi kalau nggak ada mixer radio tuh nggak bisa jalan. Kamu nggak usah siaran nggak apa-apa kok gitu. Jadi jangan matiin AC karena kamu kedinginan, udah nggak usah siaran aja. Jadi rasanya wow, segitu kerasnya ya dunia broadcasting. Yang dipikir orang-orang fun sebenarnya behind the scene-nya itu keras gitu, sama seperti profesi-profesi yang lain begitu. Jadi ya bener, aku setuju sama Kak Dias, militan banget militannya. Iya. Dan sebenarnya ini juga ya, akhirnya tapi itu aku mendapatkan jawabannya itu selang bertahun-tahun berlalu gitu, baru oh iya ya, kenapa sih aku dulu dibegitukan banget itu. Setuju. Karena emang ada alasannya gitu, bukan asal main ngamuk gitu ya, maki-maki, bukan asal yang seperti itu gitu sebenarnya. Nah, ini kan sebenarnya masih ada pertanyaan nih, kenapa kok kamu kepingin banget untuk memutuskan di tahun 2011 itu oke lah, cobalah belajar untuk masuk di dunia broadcasting ini nih. Nah, apa sih yang kamu rasakan, apa yang kamu harap, mungkin kamu punya harapan juga di waktu itu, atau mungkin memang iseng-iseng lah, coba-coba aja, siapa tahu bisa. Kalau enggak ya udah gitu. Biasanya kan gitu tuh, teman-teman juga seperti itu. Nah, kalau dari kamu sendiri gimana? Bentar, jangan dijawab dulu tapi ya. Oke, biar dulu deh penasaran, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di We Radio. Alright, kita balik lagi karena tadi kita belum dapat jawaban dari Elisa ya. Kenapa sih dia ini akhirnya di tahun 2011 memutuskan untuk masuk di dunia broadcasting, meskipun dia tahu sebenarnya ya keras, tadi udah cerita ini keras banget di belakangnya gitu. Kalau orang ngelihat di depan mungkin wah menyenangkan ya ngomong seperti itu, didengerin banyak orang, wah seneng banget ini. Ya cobaan dewe, rasanya ya opo. Iya benar-benar. Iya. Nah ini boleh dijawab Elisa. Jadi kalau aku memang sih kalau dari permukaannya kan aku bilang iseng, sebetulnya motivasi dari orang tua sih. Jadi aku melihat orang tuaku itu my biggest inspirations. Kenapa? Karena mereka di dalam kehidupanku mereka sangat support. Jadi mereka tidak memaksa aku untuk kerja dulu, enggak sama sekali. Cuma selalu diarahkan
dan selalu mensupport. Dan almarhum ayah aku dan ibu masih ada, ibu selalu bilang, kamu dalam dunia ini, bapak ibu mungkin nggak bisa memberikan ikan yang banyak, ya istilahnya ikan gitu, tapi bapak ibu ngasih kamu kail itu kamu akan bisa survive sampai kamu masa tua nanti gitu. Terus apa sih maksudnya dulu quotes apa sih nggak jelas ya, oke lah gitu dulu, dan namanya kita masih labil ya umur segitu, pokoknya aku kerja, aku pengen sesuatu passion, pokoknya aku pengen kerja aja. Tapi akhirnya ya itu aku bisa kuat dengan dunia militan itu tadi karena orang tua aku selalu ada dan aku selalu diarahkan gitu. Walaupun sebenarnya aku nggak ada cita-cita menjadi dunia broadcasting, apalagi jurnalis ya. Dulu aku jurnalis, sampai saat ini aku masih bangga menyebut diriku jurnalis walaupun sekarang wadahnya sudah YouTube atau digital. Yaitu itu kembali lagi bahwa orang tua selalu mensupport aku, dan ayah aku, almarhum ayah itu orang yang sangat dedikasi masyarakat. Beliau ini lulusan S3 luar negeri tetapi tidak memilih untuk jabatan yang sangat tinggi, enggak. Tapi beliau itu memutuskan mendedikasikan diri kepada masyarakat, menjadi dosen dan membangun salah satu jurusan di ITS, jurusan PWK. Perencanaan tata kota, salah satu founding father-nya adalah ayah saya gitu. Jadi wah, kenal banget sama Bu Risma itu kan? Iya. Bu Risma itu dulu murid S2-nya. Wih, Bu Risma aja muridnya. Pada saat beliau meninggal pun menghubungi saya gitu. Jadi itu yang membuat berawal bukan saya pengen broadcastingnya, bukan apa, tapi spirit yang saya rasakan untuk bagaimana saya bisa mendapatkan kail tadi dalam hidup adalah almarhum ayah saya yang mendedikasikan, passionate sebagai tata kota, yang termasuk kontribusi untuk tata kota Surabaya, penghijauan dan segala macam itu ada ayah saya itu, Pak Haryo Sulistiarso. Jadi itu spirit yang saya pegang sampai sekarang. Saya harus bisa memegang kail, menemukan kail itu apa, saya harus bisa memegang, dan itu jangan kamu gunakan untuk kamu sendiri, kamu pengen kaya, jangan. Oke lah, kita kalau uang kebutuhan memang, tapi kalau bisa itu sejalan dengan kita memberikan kontribusi ke masyarakat, kita mendedikasikan ilmu kita, karena suatu saat jika kita meninggalkan dunia ini, karya-karya kita itu akan bermanfaat untuk generasi berikutnya gitu. Harapanku juga seperti itu, dengan aku ber-YouTube bisa dilihat lagi sama anak-anak cucuku itu yang paling terdekat atau orang-orang sekitar gitu. Jejak Harapanku digitalnya ada gitu. Jejak digital ada, bener banget. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Mantap loh ya. Aku mau nangis kalau ingat almarhum ayah, pokoknya. Iya. Nggak boleh, harus tetap semangat. Harus tetap nanti semangat. biar ayahnya di sana tersenyum gitu. Pasti, mudah insya Allah. Ini meneruskan semangat perjuangan mengedukasi banyak orang di luar sana. Pasti sih. Terima kasih juga buat almarhumnya. Almarhum siapa namanya, Pak? Pak Haryo Sulistiarso. Pak Haryo Sulistiarso. Wah, kalau misalnya beliau masih ada, mungkin kita bisa ngobrol banyak juga nih ya. Beliau yang memberi pesan terakhir sebelum meninggalnya karena COVID ya, bulan Juli, dan itu. Ada ini nggak? Ada kata-kata atau kalimat terakhir dari ayah yang mengena banget di kamu? Jadi sebelum. Tapi jangan pakai sedih ya. Ya enggak, jadi sebelum beliau meninggal sedih ada di sini, tapi nggak akan aku tunjukin. Tapi nanti kalau udah off, gitu. Oh, jangan dong. Iya. Jadi sedih itu pasti, tapi aku sudah ikhlas kok. Lebih ke bagaimana kita bisa move on dong. Yes. Berkat itu juga kadang orang kalau kehilangan seseorang ada kebahagiaan yang diambil tergantung karakter kita. Apakah kita akan semakin terpuruk atau bangkit? Aku di sini malah menemukan kekuatan yang bahkan tidak pernah aku bayangkan gitu. Akhirnya spiritku kenceng banget sampai sekarang. Bahkan orang-orang sekitar, Elisa kok sekarang bisa sampai kayak gini gitu. Tiba-tiba muncul dan kenceng gitu ya, berkat itu juga. Oh iya, untuk kembali lagi kata-kata dari almarhum ayah, waktu itu beliau meninggal siang ya, menjelang duhur, jam 9:30 masih video call itu. Oh, masih sempat ngobrol ya berarti? Ya walaupun sudah mulai sesak, tapi sudah terasa waktu itu. Beliau terakhir bilang, jalani yang kamu ingin sekarang, nggak usah bingung sama hidup lah, pasti masalah itu ada, pokoknya kamu jalanin terus, titip anak cucu semuanya, investasilah leher ke atas, otak gitu. Jadi dengan otak kamu bisa survive, bisa cari duit, bisa jadi madrasah untuk anak-anakmu semuanya. Intinya kamu ini banyak baca buku. Beliau tuh sangat-sangat suka baca buku. Di rumah ada kayak perpustakaan. Jadi kamu harus baca buku rajin, simpan di otakmu, sampaikan ke orang-orang. Sampai kamu tua nanti kalau dikasih umur yang panjang gitu. Amin. Ya, ini jadi sumber inspirasi juga nih buat saya nih ya. Terima kasih loh sudah disampaikan ya. Apalagi kalau ini misalnya masuk di saya, ya semoga dulur dewe yang lagi mendengarkan juga kalimat terakhir dari almarhum bapaknya Elisa ini bisa menjadi inspirasi nih buat dulur dewe di luar sana. Gitu. Kalau misalnya tadi beliau bilang investasikan dari leher ke atas, mungkin buat dulur dewe juga bisa melihat nih, sakjane apa sih
keunggulan yang aku punya dalam diriku sendiri ini ya. Betul. Supaya kita bisa melihat juga kan sebenarnya kita ini mau ngapain sih di dunia ini gitu. Atau talentaku ini apa nih sekarang ini nih yang bisa aku kontribusikan buat teman-teman dan masyarakat di luar sana gitu. Contohnya ya seperti Elisa sekarang ini gitu kan. Justru malah dari kalimat terakhir itu jadi sumber penyemangatnya Elisa buat berjalan sampai dengan sekarang. Saya yakin pasti ada jatuh bangunnya, ada suka dukanya juga kan ya menjalani itu semua. Tadi juga udah cerita sih perjalanannya dia sebagai seorang jurnalis di dunia broadcasting seperti apa gitu ya. Tapi memang ini ya berarti sumber penyemangatmu ini ya sebenarnya. Orang tua sebenarnya. Tapi karena ayah sudah meninggal, ada kata-kata yang menjadi motivasi terkuat yang bahkan memunculkan kekuatan-kekuatan yang nggak saya pikir gitu. Wah ternyata saya bisa ya kayak gini gitu. Aku pikir sama sekali kayak dia aku jadi YouTuber. Awal-awal juga nggak mungkin lah YouTuber gitu. Enggak lah ngapain sih kayak gitu. Susah. Terus kayaknya aku kan jurnalis ke YouTube. Kayaknya beda banget itu kan konten kreator. Aku dulu paling anti kayak nggak mau digital creator, konten kreator nggak banget, apalagi aku cenderung gaptek kan dia, serius. Tapi sekarang ya itu dia kekuatan-kekuatan yang muncul tadi. Sekarang aku bisa kayak gini, bahkan ada beberapa yang ngomong, Cie YouTuber, Cie konten kreator, masa sih? Enggak lah, aku cuma pengen jadi apa ya, jurnalis digital. Tapi teman-teman nyebutnya apalah itu nggak apa-apa, yang penting isinya bermanfaat gitu. Iya bener banget emang. Sekarang kan oke lah kita mungkin sudah mengenal Elisa sedikit lebih dalam, yang mulai dari proses perjalanan dia ini yang bagaimana dia sampai dengan kenapa sih kok seorang Elisa ini masih mau menjalani ini sampai dengan sekarang nih, detik ini pun dia masih mau nih untuk menjalani ini semua gitu ya, walaupun tahu sebenarnya resikonya seperti apa, konsekuensi yang bakal dia dapetin juga seperti apa. Nah cuman sekarang kita coba buat masuk ke dalam dunia yang dimana kesibukannya kamu sendiri nih sekarang nih. Kita mau tanya-tanya ke situ. Cuman ini aku coba kita samain frame-nya dulu nih.